wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi semester 2 kelas 9, yaitu tentang kerajinan berbasis media campuran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Saya Ridho Bagasarianto dari absen 34. saya Ilham Zamil dari absen 13. Saya Ahmad Ahmad Fauzi dari absen 1. Saya Febrian Dito Wijaya dari absen 10. Dan saya Muhammad Azhar Fajri dari absen 14. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan alasan kerajinan berbasis media campuran. Apa teman-teman tahu kerajinan berbasis media campuran itu apa? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Kerajinan berbasis media campuran banyak dilakukan oleh pengrajin. Tahukah kamu apa maksud dari pembuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran? Beberapa alasan yang dapat dikemukakan. 1. Adanya kekurangan bahan baku atau pemanfaatan bahan baku yang tidak sama jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang monoton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. Dan 4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, perlu kiranya kita memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran. Itu seperti apa? Adapun prinsip perubahan strateginya adalah sebagai berikut. 1. Merupakan penggabungan dari berbagai lahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, tidak hanya satu saja melainkan lebih dari satu. Dapat 2, 3 atau lebih, semua bergantung kepada rancangan kebutuhan dari produk kerajinan yang akan dibuat. 3. Bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, misalnya bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula bahan alam dengan bahan buatan. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian stilasi dan deformasi. Stilasi adalah cara menggambar suatu objek dengan mengubah melayakkan bentuk asli objek menjadi bentuk baru, namun tidak lepas dari karakter bentuk aslinya. Sedangkan deformasi mengubah objek gambar dengan cara menata ulang bentuknya sehingga menjadi bentuk yang berbeda namun tanpa menghilangkan ciri atau karakter objek. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Bahan-bahan yang digunakan dalam kerajinan ini terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan dengan alam dan kerajinan bahan buatan. Kerajinan bahan alam yang dapat digunakan seperti kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan yaitu seperti plastik, gips, fiberglass, dan lain sebagainya. Karakteristik setiap bahan tentu berbeda satu sama lain. Sebelum dibuat sebagai karya kerajinan, sebaiknya kita harus memperhatikan atau memahami sifat-sifat dari masing-masing bahan yang akan kita buat. Seperti logam, beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Sebaiknya sebelum digunakan, logam harus diolah terlebih dahulu agar tidak merugikan dan merusak bahan-bahan lainnya. Saya akan menjelaskan prinsip kerajinan secara umum. Prinsip kerajinan secara umum pada praktiknya beda-beda. Kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dan beberapa prinsip umum kerajinan sebagai berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat secara manual dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak produk kerajinan, masih tetap mengandalkan tangan. 2. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigalan
sehingga produk yang menghasilkan memiliki kehiasan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh seseorang. 3. Kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik, tangan, namun masih diperoleh oleh adat istiadat setempat. Alasan Dapat Makan, jangan lupa minum. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Habis makan lalu minum. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.